Baik, kemudian untuk kelompok yang kedua yaitu fi'il muta'addi. Tadi ada fi'il lazim, sekarang kita akan bahas tentang fi'il muta'addi. Baik, apa itu fi'il muta'addi? Di sini disebutkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan adanya objek. Jadi yang dinamakan dengan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan adanya objek. Dalam bahasa kita sering kita kenal dengan namanya kata kerja transitif. Itu kata kerja yang dia membutuhkan adanya objek. Contohnya misalnya fahima Zaidun ad-darsa. Zaid memahami pelajaran. Baik, kita perhatikan pada fi'il fahima. Dia dikategorikan sebagai fi'il muta'addi karena memang fahima yang mempunyai arti memahami, dia butuh adanya objek. Apa yang dipahami? Ternyata yang dipahami adalah ad-darsa, yaitu pelajaran. Nah, karena fi'il fahima dia butuh objek, dalam hal ini adalah ad-darsa, maka fi'il fahima dia dikategorikan sebagai fi'il muta'addi. Kemudian contoh yang lain kita sebutkan di sini. Syariba Muhammadun al-asala. Muhammad minum madu. Demikian pula fi'il syariba dia juga ada objeknya yaitu al-asala, madu. Oleh karena itu, maka dia dikategorikan sebagai fi'il muta'addi. Baik, kemudian contoh yang lain misalnya akala aliyun al-khubza. Ali makan roti. Nah, namanya saja fi'il yang mempunyai arti makan, yaitu akala. Tentu ada sesuatu yang dimakan, berarti butuh adanya objek. Oleh karena itu, fi'il akala dia dimasukkan ke dalam kelompok fi'il muta'addi. Baik, sekarang kita akan belajar tentang cara membuat fi'il muta'addi. Mungkin ada orang yang bingung. Loh, kalau misalnya tadi dikatakan hadoro ya, tadi dikatakan hadoro, hadir misalnya. Kalau kita ingin menjadikan menjadi suatu fi'il yang artinya menghadirkan bagaimana? Nah, ini tentunya ada caranya. Baik, sekarang kita akan belajar cara membuat fi'il muta'addi. Baik, bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita katakan di sini ya, sebagai cara yang pertama yaitu dibuat mengikuti wazan atau pola fa'ala. Jadi fi'il lazim tadi diikutkan dengan wazan fa'ala. Contohnya misalnya hasuna yang artinya baik atau bagus. Maka tatkala kita ikutkan dengan wazan fa'ala sehingga menjadi hasana, artinya sudah lain. Ini artinya sudah memperbaiki atau membaguskan. Kalau namanya saja memperbaiki atau membaguskan, dia tentunya butuh adanya objek sehingga menjadi muta'addi. Contoh yang lain misalnya sahula, artinya mudah. Kalau saya menginginkan artinya memudahkan bagaimana? Gampang. Caranya yaitu diikutkan wazan fa'ala sehingga menjadi sahala yang mempunyai arti memudahkan. Baik, kemudian cara yang kedua yaitu dibuat mengikuti wazan atau pola af'ala. Contohnya misalnya kharaja yang artinya keluar. Kalau kita ingin artinya mengeluarkan, bagaimana? Diikutkan wazan af'ala. Sehingga kharaja menjadi akhraja, artinya mengeluarkan. Kalau sudah artinya mengeluarkan, ini tentunya butuh adanya objek atau menjadi fi'il muta'addi. Tapi misalnya contoh yang lain supaya kita dapat paham, misalnya kamula. Kamula ini artinya sempurna, Kalau kita menginginkan artinya berubah menjadi menyempurnakan, bagaimana? Maka diikutkan dengan wazan af'ala sehingga berubah menjadi akmala ya, menjadi akmala yang artinya adalah menyempurnakan. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya kira materinya cukup mudah dan insya Allah dapat kita pahami semua intinya.
Bagaimana kita dapat membedakan antara fi'il maklum dan fi'il majhulnya. Ini sangat penting. Kemudian kita juga hendaknya tahu bagaimana cara membuat fi'il majhul. Ya, ini suatu pembahasan yang sangat penting. Kemudian kita tadi juga telah membahas tentang pembagian fi'il ditinjau dari objeknya. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Itu merupakan pembahasan-pembahasan yang cukup penting.